kita sambut Ibu Aji Ari Astuti untuk menjadi pembicara kita hari ini. Kita semak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wi Nugrahanti yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada pagi hari ini dengan tema agar cahaya mata anak semakin bersinar. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa ini dulu ya, seluruh hadirin ya yang hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, Masya Allah, ini sudah mencapai 99 peserta ya. Semoga acara pagi hari ini nanti bisa berlangsung dengan baik ya. Bu Ari Aji Astuti ya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita sesuai dengan tema yang sudah kami sampaikan ya, bahwa pagi hari ini seminar kita adalah tentang peringatan Hari Anak dengan tema agar cahaya mata makin bersinar. Sebelumnya saya ingin membacakan sebuah pantun dulu ini ya, biar agak ini. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, Pantai Indah, Pohon Kelapa. Hati senang, jiwa gembira, dengan Salimah kita berjumpa. Semoga kebersamaan kita dengan Salimah pada pagi hari ini ya dalam acara webinar akan memberikan pencerahan untuk kita semua ya, termasuk diri saya sendiri nih, walaupun sudah lama menjadi ibu, tapi masih perlu mengasuh, terus saya mengasuh ilmu, mengasah ya, karena serasa masih kurang ya, dan masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal mendidik anak gitu ya. Baik, untuk temanya pada pagi hari ini terkait dengan anak itu guys, bahwa anak adalah anugerah terindah bagi orang tua. Mereka adalah cahaya mata kita. Jangan sampai cahaya itu redup karena salah didik atau salah asuh. Karena itu mari kita berupaya bersama menjadikan agar cahaya-cahaya itu tetap bersinar cemerlang. Nah, bagaimana caranya? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berguru langsung pada Bunda Ari Aji Astuti ya, karena beliau sebagai penulis buku juga ya, bukunya juga berjudul Agar Cahaya Mata Anak Makin Bersinar ya. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa untuk Bunda Ari Aji Astuti ya. Nah, ini kalau berada di ruangan saya membayangkan meriah ini suasananya ya. Sayang ini berjauhan ya, jadinya mungkin pakai tepuk tangan yang ada di ini aja ikon itu ya. Alhamdulillah pesertanya mencapai 100 ya, semoga nanti masih bertambah untuk berikutnya. Baiklah, terkait dengan kurikulum vitae, tadi karena sudah disampaikan oleh Bu Wiwi Nugrahanti, maka saya tidak akan mengulangi lagi secara panjang lebar ya. Intinya narasumber kita kali ini adalah narasumber yang luar biasa ya, dengan berbagai pengalaman beliau, terutama ini apa ya, sudah sekian lama beliau itu bergelut ya di bidang anak itu ya. Kalau kita perhatikan tadi ya dari kurikulum vitae ya, termasuk ini menulis juga ya, tema-tema tulisan beliau juga tentang anak gitu ya. Nah, dari semua pengalaman beliau itu ya, tentu ini apa, beruntung sekali ya pagi hari ini kita bisa bersua langsung ya, sehingga bisa menimba ilmu ya. Semoga apa yang akan beliau sampaikan nanti bisa kita resapi ya, kemudian bisa kita jadikan sebagai panduan dalam mendidik anak-anak kita. Baik, untuk menghemat waktu, maka langsung saja waktu akan kami berikan kepada Ibu Ari Aji Astuti. Monggo Bu Ari, saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Puji yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengisi acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan perjumpaan yang barokah, perjumpaan yang memberi makna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, dari seluruh PW Jawa Tengah, ya, pengurus PD, anggota Salimah, juga peserta lain yang berkenan untuk bersama pada pagi hari ini. Acara webinar kali ini dengan tema Agar Cahaya Mata Makin Bersinar. Ini adalah buku yang saya susun sudah cukup lama, tahun 2007 yang lalu, jadi sudah berapa tahun tuh? 14 tahun ya. Nah, berkaitan dengan anak ya, bahwa anak-anak kita adalah cahaya mata kita. Jadi anak-anak kita adalah cahaya mata kita, ya. Bagaimana agar anak ini senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan, ya, memberikan kepada kita kesenangan. Nah, anak-anak kita adalah cahaya mata kita, ya. Sebagaimana doa yang biasa kita lantunkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menjadi cahaya mata kami, gitu ya. Jadi satu harapan yang besar bahwa anak-anak kita dapat menjadi cahaya mata kita. Kalau ibu-ibu sekalian melihat foto bayi dengan wajah seperti ini, apa yang dirasakan? Bu Puji, kira-kira apa yang dirasakan ketika melihat wajah bersinar yang seperti ini? Gitu ya. Lihat wajahnya yang bening, polos, itu rasanya menyejukkan pandangan ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau orang Jawa bilang ayem gitu ya, nah, memberi semangat. Bagaimana kita jadikan anak-anak kita ini tetap bercahaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kepada kita tuntunan-tuntunan. Dan itulah yang saya tulis di dalam buku Agar Cahaya Mata Makin Bersinar ini. Nah, mengingat apa? Mengingat anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran yang dibacakan oleh Bu Dila tadi, surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita anak keturunan supaya mereka kita didik, mereka kita pelihara, kita arahkan supaya menjadi anak yang sejahtera, supaya menjadi anak yang kuat, tidak lemah. Tentu yang paling utama adalah jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita yang lemah akidahnya. Di masa sekarang, tantangan ini begitu besarnya bagi anak-anak kita, bagi pendidikan anak-anak kita. Nah, sehingga modal utamanya adalah falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, bagaimana supaya mereka tetap bercahaya? Ya, biar pandangan mata yang demikian bercahaya bersinar ini tidak redup. Salah satu judul di dalam buku itu adalah jangan biarkan mereka layu sebelum berkembang. Gitu ya. Nah, apa yang pertama kita lakukan? Berikanlah kepada anak-anak kita itu hak mereka. Ya. Apa yang menjadi hak anak? Insya Allah ibu-ibu semua sudah paham, ya, sudah cukup
banyak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, mudah-mudahan kita bisa memenuhi hak-hak anak kita. Yang pertama adalah anak itu berhak memperoleh bimbingan dan pengajaran. Dari sejak dia dititipkan, disematkan di dalam rahim kita, maka sejak saat itulah seorang ibu memiliki tanggung jawab untuk memberikan stimulasi-stimulasi positif kepada calon putranya yang sedang berada di dalam rahimnya. Sejak saat itu pula seorang ayah ya memiliki tanggung jawab kepada anaknya, pada calon anaknya yang ada di dalam rahim istrinya untuk memberikan kepada anak tersebut bimbingan dan pengajaran. Karena secara psikologis ya, ketua departemen diklat kita adalah seorang psikolog, dijelaskan bahwa meski anak masih di dalam kandungan itu sudah bisa diberikan stimulasi, ya, diberikan bimbingan, diberikan pengajaran. Maka kita akan dapat melihat ya bagaimana seorang anak itu berkembang. Ada bibit-bibit yang sudah tersemai pada saat dia berada di dalam kandungan. Ketika seorang ibu sedang hamil, dia orangnya sangat sensitif, sangat mudah menangis, sangat mudah marah, dan seterusnya. Maka anak yang lahir pun memiliki sifat yang seperti itu. Sehingga ketika ibu-ibu berkeluh kesah, kok anak saya gampang sekali menangis, atau sebaliknya kok anak saya gampang sekali marah gitu. Nah, ketika seorang ibu bertanya kepada saya, kepada para psikolog seperti itu, rata-rata kemudian kita tanya, dulu waktu ibu hamil bagaimana? Gitu. Jadi ada pengalaman ketika hamil itu mempengaruhi perkembangan kehidupan anak selanjutnya. Nah, pada saat anak sudah lahir, maka kita berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan pengajaran. Kita latih dari sedikit demi sedikit supaya anak mampu melakukan sesuatu, supaya anak bisa memiliki bekal kehidupan, bekal keterampilan. Nah, pada saatnya nanti dia sanggup untuk berdiri pada kakinya sendiri. Hak yang kedua adalah hak memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Setiap anak berhak disayangi, berhak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, bagi ibu-ibu yang putranya lebih dari satu, saya hanya dikaruniai satu anak ya. Jadi sebenarnya kurang pengalaman gitu ya dibanding ibu-ibu sekalian gitu ya. Nah, saya lihat tadi di daftar peserta itu ada Bu Muti. Masya Allah beliau berkenan hadir di sini ya. Putranya 7, itu tentu lebih banyak pengalaman ya, tahu betul bagaimana karakter anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga semua anak ini hatta sampai seperti Ustadzah Yaya Yusroh almarhum yang punya putra 13, maka semua anak harus memperoleh kasih sayang dan perhatian yang sama dari orang tuanya, karena mereka berhak disayangi dan berhak diperhatikan. Hak yang ketiga adalah hak mengutarakan dan didengar pendapatnya. Setiap anak dia memiliki pemikiran, dia memiliki keinginan, dia memiliki rencana hidup, ya, maka dia berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Juga dia berhak untuk didengar pendapatnya. Jadi kadang kalau di adat Jawa itu ya, Jawa kuno dulu, itu biasanya anak kecil itu tidak boleh bicara karena dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bergeser karena banyak orang tua yang sudah memiliki pendidikan tinggi, sudah belajar psikologi, sudah belajar ilmu-ilmu parenting Rasulullah dan seterusnya. Maka kemudian hak mengutarakan dan didengar pendapatnya ini mulai berkembang. Zaman dulu, zaman saya kecil, itu seringkali kalau kita bicara atau ketika orang tua sedang berdiskusi tentang suatu masalah,
dan anak kecil mendekat itu langsung anak kecil nggak usah ikut-ikutan, nggak tahu apa-apa begitu ya. Jadi